jualanmu sepi dan kamu nggak tahu harus ngapain untuk bertahan, setelah berhari-hari aku riset bisnis-bisnis yang sukses dan berhasil melewati aneka tantangan dan masa-masa sepi, akhirnya aku ketemu 6 strategi bertahan saat jualan lagi sepi yang cocok untuk kamu yang punya bisnis UMKM. Dan kamu tinggal pilih aja mana yang cocok untuk dipraktekkan ke bisnis kamu. Penasaran? Let's go! Oke. Kenapa jualan bisa sepi? Nah, aku mau mulai dengan sedikit kata semangat, oke? Jangan langsung nyerah dan berasa gagal karena jualanmu lagi sepi. Karena kadang-kadang bisa jadi ada beberapa faktor eksternal yang memang di luar kendali kamu. Contohnya, musim atau tren berubah, kondisi ekonomi dan daya beli yang turun, atau bisa juga karena persaingan makin ketat. Nah, tapi ini nggak berarti kita langsung automatically 100% salahin keadaan dan kita nggak mau mikir solusi gitu ya. Karena meskipun terjadi kondisi di luar kendali kita masih bisa mengendalikan apa respons kita dan apa strategi kita. Setuju? Kita masuk ke strategi pertama kalau jualan itu lagi sepi, yaitu fokus ke customer lama. Orang biasanya mikir kalau jualan lagi sepi, itu harus cari customer baru sebanyak-banyaknya. Padahal ada cara yang lebih gampang dan cepat untuk dapetin duit, yaitu lirik ke customer yang udah pernah belanja. Bahkan, menurut riset dari Harvard Business Review, biaya untuk memperoleh customer baru itu 5 kali lebih mahal daripada mempertahankan customer lama. Kok bisa? Ya karena customer lama sudah kenal dengan produk kamu, udah punya pengalaman dengan produk kamu. Jadi lebih gampang untuk diajak belanja lagi. Nah, gimana caranya untuk bisa mendorong customer lama untuk belanja lagi? Nah, kamu bisa mulai dengan sesuatu yang sesimpel, ya pesan follow up kayak gitu. Misalnya kamu kirim WhatsApp atau email sesimpel, halo, nama customer, habis itu gimana pengalaman kamu setelah menggunakan produk? Apakah ada yang lain yang bisa kami bantu? Nah, dengan kalimat pembuka seperti itu bisa buka peluang untuk kamu menawarkan produk lain ke customer tersebut. Ini juga bisa dilengkapin dengan upselling produk pelengkap. Nah, misalnya customer udah pernah beli produk utama, nah kamu tawarin beberapa produk lain yang sifatnya melengkapi produk yang sudah pernah dibeli customer tersebut. Kamu juga bisa kasih diskon untuk transaksi berikutnya, atau kamu juga bisa kasih bonus atau kupon referral kalau misalnya customer ngajak temennya untuk belanja juga di toko kamu. Kamu juga bisa kasih personalized offer seperti kasih kode diskon di ulang tahun customer. Sebelum aku lanjut, aku perhatiin nih, banyak dari kalian yang nonton video aku ternyata belum subscribe. Jadi, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, please do me a favor dan tekan tombol like dan subscribe biar YouTube bisa push video aku ke teman-teman lain yang lagi belajar bisnis juga. Oke? Thank you! Strategi kedua adalah kenali ulang customer kamu. Nah, seiring kamu jalanin bisnis, pasti minat customer tuh berubah. Mungkin ada tren yang berubah, preferensi mereka berubah, atau simply permintaan pasar aja berubah gitu, atau orang bosen kayak gitu. Nah, di saat itulah kamu harus kenali ulang customer kamu atau target market kamu, biar kamu bisa menyesuaikan strategi dan produk kamu, biar kamu bisa tetap relevan. Caranya gimana? Yang paling gampang adalah dengan survei. Kamu bisa kirim survei ke customer lama, atau simply kamu bikin aja polling di Instagram Story kayak gitu untuk cari tahu minat customer kamu yang sekarang itu seperti apa. Kamu juga bisa minta feedback customer, bisa via WhatsApp, atau mungkin kamu bisa cek review customer kamu di marketplace dan lihat ada kritik dan saran apa. Kamu juga harus cek demografi pembeli gitu. Coba kamu buka insight sosial media kamu dan juga dashboard pembeli kamu di marketplace kayak gitu. Dan kamu lihat, apakah ada perubahan demografi pembeli kamu gitu. Nah, mungkin dulu pembeli kamu tuh rata-rata remaja dan sekarang berubah menjadi ibu-ibu. Nah, kalau gitu kan berarti strategi jualan kamu harus disesuaikan biar cocok untuk ibu-ibu. Kamu juga bisa perhatikan kompetitor. Nah, coba kamu lihat kompetitor kamu yang lagi rame atau yang lagi naik daun, kira-kira apa yang mereka lakukan untuk bisa tetap bertahan gitu. Dan apakah ada tips atau strategi sesuatu dari mereka yang bisa kamu modifikasi dan kamu terapkan di bisnis kamu sendiri. Strategi ketiga yang bisa kamu coba adalah kolaborasi. Nah, kamu jangan langsung nganggep kalau bisnis lain itu sama dengan
dengan otomatis pasti saingan kamu. Siapa tahu malahan kamu bisa berkolaborasi untuk berkembang bersama gitu. Karena tujuannya adalah biar customer mereka jadi kenal produk kamu dan customer kamu jadi kenal produk mereka. Jadi saling bantu gitu. Bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa kamu coba? Yang pertama yang paling sering dilakukan oleh orang-orang adalah kerjasama bisnis kayak gitu. Nah, misalnya nih, aku bisnis dekorasi, aku sering kerjasama dengan events organizer atau restoran untuk saling oper-operan project. Kedua, kamu bisa coba launch produk collab gitu. Jadi kamu ajak brand lain atau influencer atau public figure untuk bikin produk bareng. Nah, contohnya seperti waktu itu Erigo X Indomie yang launch koleksi streetwear yang bertema Indomie. Kamu juga bisa collab promosi kayak gitu. Nah, jadi kamu bisa ajak brand lain untuk bikin giveaway bareng, atau live TikTok, atau live Instagram bareng, bikin events bareng untuk sama-sama saling promosi. Strategi keempat adalah evaluasi dan atur keuangan. Realistis aja, kalau jualan lagi sepi dan kamu butuh duit, ya pasti harus belajar untuk atur keuangan. Karena kunci untuk bisa bertahan, itu ya manajemen keuangan yang baik gitu. Nah, gimana caranya? Nah, pertama, kamu harus bisa bedain yang mana wants versus needs. Apa sih yang sebenarnya tuh nggak butuh-butuh banget, apa yang masih bisa ditunda, atau nanti dulu lah, nggak usah dulu gitu, karena nggak terlalu penting. Nah, itu kamu coba evaluasi biar kamu bisa lebih hemat. Kamu juga coba untuk prioritaskan pengeluaran-pengeluaran yang bisa menghasilkan sesuatu gitu. Misalnya, kamu prioritaskan untuk restock barang atau untuk bayar iklan, karena itu bisa datangin orderan baru. Next, coba cari supplier yang lebih murah gitu. Nah, jangan selalu bergantung pada satu supplier, karena bisa jadi nanti dia lama-lama belagu dan kasih harganya terlalu mahal. Nah, lebih baik kamu memiliki beberapa supplier sebagai database yang bisa kamu bandingkan harganya mana yang terbaik. Juga kamu coba untuk lakukan efisiensi biaya gitu. Coba kamu lihat ada apa biaya yang sebenarnya itu masih bisa dihemat gitu. Misalnya, kalau misalnya kamu punya toko fisik, coba untuk hemat listrik. Jangan lupa juga untuk rapihkan pencatatan keuangan biar kamu bisa cari tahu nih akar permasalahannya apa, dan kamu tahu kira-kira solusi apa yang terbaik untuk menangani masalah keuangan kamu. Kalau kamu serius mau belajar cara pencatatan keuangan dan cara kelola duit untuk bisnis UMKM, kamu bisa cek link di description untuk ikut kelas Small Business Finance, karena di situ udah aku share semua secara lengkap ilmu keuangan untuk bisnis UMKM. Nah, sekarang sih harganya masih 300 ribuan aja. Nah, tapi karena materinya diupdate terus, jadi bisa-bisa nanti udah keburu naik harga. Jadi mendingan kamu ikutan dulu, cek linknya di description ya. Oke, kita lanjut ke strategi kelima. Kalau jualan kamu udah mulai sepi dan customer juga kelihatannya udah mulai bosen, kamu bisa coba diversifikasi produk. Maksudnya, coba kamu tambahin variasi produk atau produk-produk pelengkap yang masih relevan dengan produk utama yang kamu sekarang jual. Misalnya, kalau sekarang kamu fokus jualan jamu, mungkin kamu bisa coba jualan juga misalnya wedang jahe gitu, karena masih sama-sama minuman dan masih sama-sama berhubungan dengan kesehatan. Nah, tapi diversifikasi produk juga nggak boleh asal-asalan dan kamu bikin produk ngasal kayak gitu ya, karena nanti ujung-ujungnya nggak guna gitu. Kamu harus pilih diversifikasi produk yang tepat. Nah, gimana caranya biar kamu bisa tahu itu tuh tepat atau enggak? Nah, cara paling gampang adalah kamu amati kompetitor gitu. Kompetitor yang jual produknya mirip-mirip sama kamu, dia jual produk apa lagi kayak gitu. Karena kalau works di dia, kemungkinan besar akan works di kamu juga. Next, kamu juga bisa perhatikan request dari customer yang belum terpenuhi kayak gitu. Nah, kamu bisa perhatikan dari comment atau dari DM atau dari pertanyaan customer pas mereka lagi ngechat sama kamu. Nah, contohnya bisnis dekor aku dulu bener-bener fokus di table dekor aja gitu, cuman dekorasi meja. Nah, tapi lama-lama aku perhatiin kalau customer suka sekalian nanya gitu, bisa nggak kursinya sekalian didekor? Nah, di situ kan jadi ada ide untuk diversifikasi, untuk tawarin dekorasi kursi juga. Kamu juga coba pikirkan produk pelengkap kayak gitu. Misalnya kalau kamu sekarang jualan hijab gitu, nah mungkin kamu bisa pertimbangkan untuk sekalian jual bros atau pashmina. Strategi keenam adalah manfaatin social media. Jujur aja, di era sekarang, sosial media itu adalah cara paling gampang dan hemat budget untuk datengin customer yang tadinya belum kenal dengan produk kamu, jadi kenal, kayak gitu. Dan ini juga salah satu cara terbaik untuk membangun hubungan yang baik dengan customer kamu. Bahkan, jujur aja, 90% customer bisnis dekor aku itu datangnya dari sosmed gitu. Nah,
Cuman karena channel ini tuh fokusnya bahasnya keuangan, bukan marketing gitu, dan aku juga bukan ahli marketing, jadi aku bakal share tipis-tipis aja beberapa strategi yang works di aku dan semoga works di kamu juga. Pertama, jangan cuman jualan aja kayak gitu, tapi coba untuk bangun hubungan gitu. Karena orang tuh sebenarnya suka belanja, tapi mereka tuh nggak suka dijualin gitu. Jadi kamu coba act like their friend dan coba ngertiin customer kamu. Kamu posting itu sambil bangun hubungan, bener-bener anggap seperti lagi PDKT sama temen kayak gitu. PDKT sama customer lah kayak gitu. Next, posting behind the scenes. Nah, customer zaman sekarang itu suka belanja dari bisnis yang kelihatan manusiawi. Nah, that's why aku juga sering bikin video time-lapse proses behind the scenes dekor aku, biar bisa di-post sebagai konten behind the scenes. Kamu juga bisa coba untuk posting konten storytelling gitu. Nah, kadang-kadang aku dan tim aku juga bikin video storytelling yang ceritain struggle kita menghadapi customer, atau misalnya kalau dapat customer yang request yang aneh-aneh, atau simply proses-proses yang kita lewati di balik layar, biar kelihatan lebih manusiawi gitu dan juga ada ceritanya. Dan terakhir adalah konsisten gitu ya. Pasti butuh trial dan error untuk kamu bisa menemukan tipe konten apa yang bakal rame di akun kamu gitu. Tapi makin jarang kamu posting, makin lama juga ketemu konten apa yang works. Jadi sering-sering aja posting meskipun belum rame, yang penting konsisten dulu, nanti lama-lama pasti kualitas konten kamu semakin baik. Anyway, kalau kamu udah nonton sejauh ini, aku harap kamu bisa praktekkan minimum 1 dari strategi yang udah aku share, dan semoga itu membantu buat kalian gitu. Dan aku mau kasih sedikit reminder, bisnis itu maraton, bukan lomba lari. Kadang pasti ada fase naik turun, tapi yang penting adalah gimana kamu adaptasi dan tetap bertahan. Anggap aja setiap challenge itu kesempatan kamu untuk terus berinovasi. Saat jualan lagi sepi, justru itu adalah kesempatan kamu untuk inovasi. Setuju? Semangat! Nah, ngomong-ngomong soal strategi, ada satu taktik yang ampuh banget yang sering dipakai oleh business owner sukses untuk bikin strategi yang cocok biar produk atau bisnis mereka bisa unggul menghadapi kompetitor. Taktik itu adalah SWOT analysis, dan aku udah buat tutorial lengkapnya di videoku yang ini, jadi nonton ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.